Jika negasi P adalah negasi dari P, maka kesimpulan dari pernyataan-pernyataan jika P maka Q dan negasi Q atau negasi R adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengetahui 3 metode penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Yang kedua adalah modus tollens. Yang ketiga adalah silogisme. Mari kita ke modus ponens dahulu. Nah, premis pertama itu adalah jika P maka Q. Premis kedua itu adalah P. Nah, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu Q ya. Nah, ini yang disebut dengan modus ponens. Untuk modus ponens itu adalah sebagai berikut. Premis pertama adalah jika P maka Q. Premis kedua itu adalah negasi Q. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut, di mana itu adalah negasi P. Lalu untuk silogisme, premis pertama itu adalah jika P maka Q. Premis kedua itu adalah jika Q maka R. Nah, dengan kedua premis tersebut kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu jika P maka R ya. Ini yang disebut dengan silogisme. Nah, dengan demikian mari kita kembali ke soal tersebut, di mana di sini dikatakan bahwa premis pertama itu adalah jika P maka Q, di mana premis kedua itu adalah negasi Q atau negasi R. Nah, maka kita perlu menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Nah, kita akan gunakan metode penarikan kesimpulan yang mana? Tentu saja yang silogisme ya. Kita perlu menggunakan metode penarikan kesimpulan silogisme. Nah, tetapi di sini untuk premis keduanya adalah disjungsi. Kita perlu mengubah ke dalam bentuk implikasi. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari ekivalen dari disjungsi menjadi implikasi. Nah, maka mari kita lengkapkan tabel kebenaran disjungsi, di mana P, Q, P atau Q. Ya, pada saat P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q akan bernilai benar ya. Benar, salah akan bernilai benar, salah, benar akan bernilai benar, salah, salah akan bernilai salah. Nah, sekarang mari kita ubah bentuk disjungsi ini ke dalam bentuk implikasi, di mana kita ketahui bahwa bentuk implikasi adalah sebagai berikut, yaitu kita memiliki kalimat sebab dengan kalimat akibat. Nah, apakah ciri-ciri dari implikasi? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut, yaitu pada saat nilai kebenaran kalimat sebabnya adalah salah, maka kalimat majemuk ini akan selalu bernilai benar ya, tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari kalimat akibat. Nah, sekarang mari kita coba. Misalkan kalimat sebabnya itu merupakan P. Nah, tadi saya katakan bahwa pada saat nilai kebenaran kalimat sebabnya bernilai salah, maka kalimat majemuk ini akan selalu bernilai benar. Maka mari kita cari pada saat kalimat sebabnya bernilai salah, yaitu pada saat di baris ketiga dengan baris keempat, di mana kalimat sebabnya bernilai salah. Nah, maka kalimat majemuk tersebut akan selalu bernilai benar ya, di mana jika kalian perhatikan baris keempat ini merupakan baris yang tidak ekivalen. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kalimat sebabnya bukan merupakan P, melainkan negasi P. Nah, sekarang mari kita cari pada saat kalimat sebabnya bernilai salah. Nah, maka itu adalah baris pertama dengan baris kedua, di mana negasi B itu adalah S ya. Nah, pada saat kalimat sebabnya bernilai salah, maka kalimat majemuk tersebut akan selalu bernilai benar. Nah, jika kalian perhatikan, ini merupakan ekivalennya B, 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 B. Nah, sekarang mari kita cari kalimat akibatnya. Apakah itu merupakan Q atau negasi Q? Mari kita coba Q. Ya, mari kita coba baris ketiga, di mana ini adalah negasi dari S itu adalah benar. Jika benar, maka benar itu adalah kalimat yang benar ya. Lalu mari kita coba kalimat keempat. Jika benar, maka salah itu merupakan kalimat yang salah ya. Nah, maka jika kalian perhatikan, ini merupakan ekivalen.
kedua kolom ini merupakan pernyataan yang ekivalen. Nah, maka kita dapat sebutkan bahwa P atau Q itu ekivalen dengan negasi P. Jika negasi P, maka Q. Ya, ini merupakan ekivalen. Kalimat yang ekivalen. Nah, mari kita sekarang kembali ke soal tersebut, di mana kita perlu mengubah premis kedua ini menjadi implikasi, di mana premis kedua adalah negasi Q atau negasi R. Kita perlu mengubah menjadi implikasi, di mana jika kita perhatikan, untuk kalimat pertamanya itu akan berubah tanda menjadi negasi, maka negasi Q itu akan menjadi Q ya. Di mana kalimat keduanya itu akan bertanda yang sama, yaitu tetap Q. Maka ini akan tetap negasi R. Nah, dengan demikian, premis kedua ini akan dapat diubah ke dalam bentuk implikasi, di mana itu adalah jika Q, maka negasi R. Di mana premis pertama adalah jika P, maka Q. Nah, dengan metode penarikan kesimpulan silogisme, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu jika P, maka negasi R. Nah, mari kita cari apakah kita telah menemukan jawabannya, yaitu jika P, maka negasi R. Kita masih belum menemukan jawabannya. Nah, maka mari kita ubah lagi ke dalam bentuk disjungsi, yaitu jika P, maka negasi R. Itu ekivalen dengan, mari kita ubah ke dalam bentuk disjungsi, di mana untuk kalimat pertamanya akan berubah tanda, maka itu akan menjadi negasi P, atau untuk kalimat keduanya tidak akan berubah tanda, yaitu tetap negasi R. Nah, dengan demikian kita telah temukan jawabannya, yaitu negasi P atau negasi R. Maka jawabannya itulah B.